wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Tengku Nya Arif nomor 185 Jelingke, Kecamatan Kuta Alam, Provinsi Aceh, yang memiliki 35 unit pelaksana teknis, diantaranya 29 unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan 6 unit pelaksana teknis keimigrasian. Mungkin yang pertama nilai berorientasi pelayanan dulu ya Bu. Nilai-nilai ASN berakhlak merupakan fondasi baru bagi aparatur sipil negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dan diterapkan oleh seluruh ASN. Pada Kementerian Hukum sendiri, kami menerapkan core value ASN berakhlak ini. Nah, yang pertama kan berorientasi pada pelayanan. Nah, kami sendiri ini memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk seperti pendaftaran merek, pendaftaran hak paten dan lainnya. Nah, itu juga sangat kita terapkan nilai berorientasi pada pelayanan karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat. Kita harus ramah, harus solutif, dan juga masyarakat percaya dan puas dengan layanan kita. Untuk selanjutnya Bu, kalau masalah penerapan nilai akuntabel, kira-kira selama ini yang Ibu amati di lingkungan kerja Ibu bagaimana ya Bu? Kalau nilai akuntabel ini yang sangat bersinggungan ya kalau menurut saya dengan pekerjaan saya, karena akuntabel itu kan kita melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, apalagi bagian keuangan itu apa yang dilakukan atau apa yang kita buat itu harus dapat dipertanggungjawabkan, dan juga kita harus menjadi ASN yang disiplin dan berintegritas tinggi. Oh iya Bu ya, karena masalah keuangan cukup berat dan diprioritaskan lah istilahnya Bu ya. Karena juga berat tanggung jawabnya kalau berkaitan dengan keuangannya. Oke Bu, kemudian selanjutnya Bu untuk kompeten gitu. Apakah di tempat Ibu tuh ada pelatihan atau pendidikan khusus untuk mengembangkan pengetahuan, skill, keterampilan yang dicanangkan oleh kantor tempat Ibu bekerja, atau mungkin dari Ibu sendiri mungkin secara pribadi gitu, atau rekan-rekan kerja Ibu gitu? Monggo Bu, silahkan dijawab Bu. Untuk nilai kompeten di Kementerian Hukum itu ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana di situ kita dikembangkan kemampuan-kemampuan dan juga ilmu-ilmu baru yang diberikan dari unit eselon 1. Sebagai wadahnya itu salah satunya itu kita harus mengikuti MOOC, yaitu Massive Open Online Course. Di situ setiap bulannya ada materi-materi baru yang setiap kanwil itu harus ikut serta, dan ada pretest dan posttestnya juga. Baik. Kemudian untuk nilai harmonis, selama ini bagaimana upaya kantor Ibu untuk membangun hubungan kerja yang harmonis antar pegawai instansi yang terlibat gitu Bu, untuk mencapai lingkungan kerja yang sifatnya kondusif, serta bagaimana penerapan nilai non-diskriminatif dalam melayani masyarakat sejauh ini di kantor Ibu? Untuk nilai harmonis sendiri menurut saya itu sudah sangat diterapkan oleh kantor kami ya, karena di internal kami sendiri sudah cukup harmonis, lingkungan kerjanya kondusif, baik. Begitu juga dengan layanan kepada masyarakat, tidak ada memandang perbedaan antar masyarakat, semua yang dilakukan sama. Oke Bu, terus kemudian apa bentuk loyalitas nih dalam segi nilai loyal ya di berakhlak gitu yang sudah ditunjukkan pegawai dalam lingkungan kerja Ibu untuk mendukung visi misi kantor Ibu gitu? Apa Bu yang bisa Ibu lihat selama ini? Untuk nilai loyal ini menurut saya sudah diterapkan di kantor wilayah Kementerian Hukum Aceh. Yang saya lihat semua pegawai sudah
melakukan pekerjaan dengan baik, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, dan juga mampu mendukung keputusan dan menjaga nama baik instansi dengan baik. Oke Bu, kemudian untuk ini Bu, jadi kan kalau di kantor Ibu pasti background dari pekerjaannya itu beragam ya Bu, mulai dari yang secara jenis kelamin gitu, kemudian dari usia, dari yang mungkin sudah pekerjaannya agak sedikit berusia hingga yang paling muda gitu. Itu kan dalam menghadapi tantangan perubahan pada saat ini, terkhususnya perubahan teknologi itu Bu, yang menjadi isu ya pada saat ini gitu. Bagaimana dari kantor Ibu sendiri menunjukkan sikap adaptif terhadap perubahan teknologi yang terjadi selama ini gitu. Apalagi sekarang teknologi kan berkembang pesat tuh Bu. Apakah ada cara-cara tertentu dari kantor Ibu, pekerja maupun Ibu sendiri dalam menghadapi perubahan teknologi ini, khususnya dalam melayani masyarakat gitu Bu? Cara untuk menyesuaikan dengan adaptif ini sendiri, ya pegawai-pegawai yang sudah lanjut, yang sudah bisa dibilang ketinggalan dengan teknologi, ya terus diayomi karena itu sudah tuntutan pekerjaan. Nah, balik lagi dengan adanya BPSDM yang mengampu pada namanya Corporate University, di situ semua dituntun agar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Juga kita dituntut untuk terus berinovasi. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apa bentuk kerjasama yang sudah dilakukan oleh kantor Ibu, baik secara internal maupun eksternal? Untuk nilai kerjasama atau kolaborasi, kami mewujudkan kolaborasi baik itu di internal maupun eksternal. Di internal, kami sendiri terdiri dari beberapa bidang, ada bidang pelayanan hukum, ada bidang peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, dan itu harus saling berkolaborasi karena kita memiliki tujuan yang sama. Begitu juga dengan bagian umum yang mengurus administrasi, karena semuanya harus sinergi agar tujuan yang kita tuju itu tercapai dengan baik. Nah, kami juga dengan eksternal sendiri, baru-baru ini dengan adanya Kabinet Merah Putih kan kami dilikuidasi menjadi 4 kementerian. Nah, kami juga harus berkolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM dan Menko.